Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali berjumpa dalam program Bincang Kampus edisi Jumat kali ini tepatnya di 1 Juli 2022. Tentu saja episode kali ini kita kembali bertemu dalam Bincang Kampus dengan tema yang sangat menarik karena hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih menjadi dosen yang menyenangkan. Nah, tentu saja ini mungkin menjadi tema yang menarik untuk para mahasiswa dan juga mahasiswi di luar sana, khususnya mungkin bagi tenaga pendidik dimanapun berada. Sebenarnya ini ada satu tips and trick dari salah satu dosen yang juga berasal dari Universitas Negeri Makassar. Beliau juga merupakan Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar. Kita langsung sapa saja Tribuners, sudah bersama kita di studio Tribun Timur. Ada Bapak Dr. Supriyadi MT selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya nih, Pak? Baik, ini baru pulang dari menguji tadi ini. Iya, alhamdulillah. Jadi cukup padat juga ya, tapi Iya, masih bisa artinya disempatkan untuk hadir. diatur-atur saja waktu. Iya, baik. Iya, Kalau untuk aktivitas gimana nih, Pak? aktivitas ya di Ya. kampus saja, kemudian kegiatan-kegiatan yang di luar, yang di organisasi, pengajian apa segala itu ya. Tetap dijalankan Ya, juga tetap ya? dijalankan juga. Biasanya malam kalau pengajian dengan teman-teman mengaji lah begitu, mengaji bersama itu malam. Kalau Baik. kegiatan kampus di dalam kampus. Ya. Ya. Jadi aktif di dalam maupun juga di luar Iya, kampus. Masing-masing ada aktivitas iya, ada masing-masing aktivitas juga ya. masing-masing. Iya, baik. Nah, untuk akrabnya disapa siapa nih Pak Supriyadi kalau di kampus nih misalnya? Anak-anak biasa manggilnya siapa nih, Pak? Panggil apa ya? Pak Supriya atau Pak Adi macam-macam. Oke, Pak Adi. Iya, Pak Adi aja. Baik, ya. Pak Adi. Hari ini kan kita mau membahas nih, Pak Adi, Iya. mengenai menjadi dosen yang menyenangkan. Iya. Kalau Kinan lihat, Anda juga merupakan ketua jurusan Iya, betul. di Universitas Negeri Makassar. Mhm. Mungkin sebelum kita terlalu jauh juga membahas tips atau metode sebagai tenaga pendidik, untuk Pak Adi sendiri, sudah berapa lama sih mungkin bergelut atau menghabiskan waktu di dunia pendidikan tinggi? Iya. Jadi saya itu mulai terangkat tahun 1993, berarti sudah 29 tahun kayaknya. Akhirnya belum lahir ya, Pak ya? Iya. Ya, baik. 29 tahun sudah berkiprah di kampus Ya. di UNM. Oh, berarti dari awal Anda menjadi dosen memang sudah penempatan di UNM ya? Iya, sudah di Fakultas Teknik di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Oke, baik. Sebelumnya itu di SMK, ngajar di SMK, masih honor-honor dulu. Ya. Berarti Berlanjut. ngajar siswa dan siswi akhirnya mengajar Iya, mahasiswa. mengajar mahasiswa. Oke, berarti kalau kita lihat basicnya memang Pak Adi ini memang seorang pengajar dan pendidik. Sekalipun beda sivitas ya, satu Iya. perguruan tinggi, sebelumnya adalah sekolah. Iya. Yang membedakan apa sih Pak, ngajar siswa dan mahasiswa? Iya, bedanya itu tadi kan kalau di SMA itu kan waktu itu betul-betul kan biasa mulai dari jam 7 sampai jam 1. Kalau di perguruan tinggi kan ada kebebasan kita. Bisa kita ngatur waktunya, bisa ngatur waktunya. Kalau di SMK ya betul-betul datang jam 7 sampai ini. Kemudian kan anak-anak yang masih remaja kan perlu ketegasan mungkin lebih ini dibandingkan kalau di perguruan tinggi nggak perlu lagi mungkin hanya sebagai sahabat saja. Jadi kan kita hanya sebagai fasilitator saja kalau di perguruan tinggi. Oke, yang saya highlight di sini adalah ketika di perguruan tinggi menjadi fasilitator. Nah, bedanya mungkin ketika Pak Adi sendiri menghabiskan waktu menjadi guru mungkin ya sebelumnya di sekolah SMA yang tadi disampaikan, itu rasanya gimana sih menjadi guru dan sekarang harus menjadi dosen? Iya, sebenarnya di awal saya itu tidak ada cita-cita mau jadi guru, mau jadi dosen. Iya, baik. Tapi waktu itu saya sudah kebetulan dulu saya diterima di elektronika. Dan dulu pilihan pertama kan dulu masih ada pilihan itu, pilihan satu, pilihan kedua. Saya dulu memilih pertambangan itu pilihan pertama. Tapi masuk ke UNM ya harus tetap harus sebagai pengajar. Dan sempat juga sebelumnya itu saya bekerja sebagai tukang servis di luar. Elektronika itu sebenarnya elektronika itu kalau dia mau bekerja ya bekerja di mana saja dia bisa lakukan walaupun misalnya bukan PNS, ya banyak yang kerja di tempat lain. Jadi gitu, untuk prospek kerjanya luas juga. Iya, luas, sebenarnya luas prospek kerjanya. Karena dia bisa mandiri.
Saya bisa mandiri, bahkan dulu saya masih kuliah itu sudah kerja. Oke, Sudah ini yang kerja. membedakan ya Iya, dari ini mahasiswa lain. Iya, mahasiswa lain. Baik, Iya. Pak Adi. Nah, selain daripada itu, saya juga mau menanyakan satu hal nih. Ini mungkin Iya. jadi salah satu pertanyaan yang bisa dideskripsikan oleh Pak Adi. Iya. Menurut Pak Adi, gimana sih sebenarnya pendidikan tinggi itu seperti apa sih? Iya, jadi pendidikan tinggi sekarang kan kita menuju ke ini, merdeka belajar sekarang ini. Jadi Oke. terus berubah terus Iya. ini, perubahan kurikulum. Jadi ada kebebasan di dalam di perguruan tinggi. Bahkan sebenarnya dia bisa langsung ke lapangan dulu. Semester 5 itu sudah bisa turun ke lapangan. Tidak sama dulu zaman saya 86 itu. Betul-betul selesai baru bisa berkiprah di luar. Kalau misalnya yang formalitas. Sekarang dulu tidak dihargai. Sekarang itu berkiprah di luar itu sudah dihargai, bahkan 20 SKS itu sekarang. Oke. Misalnya saya berikan contoh, misalnya dia mengajar misalnya di tempat lain misalnya. Iya. Itu dihargai itu. Ada kampus mengajar. Iya. Jadi mahasiswa itu bisa mengajar di luar. Ya, itu dihargai. Ya. Ya, baik Pak Adi. Nah, yang menarik juga di sini adalah masalah kampus merdeka ataupun juga kampus belajar merdeka yang tadi sempat saya dengarkan. Yang membedakan pada zamannya Pak Adi dulu ini mungkin belum terlihat ya. Nah, sekarang ini udah dijadikan SKS juga malah. Iya. Oke. Nah, di samping itu Pak Adi, mungkin selain daripada pendidikan tinggi, kita kan membahas nih menjadi dosen yang menyenangkan. Pak Adi mungkin sudah beberapa tahun, 20 tahun lebih nih menjadi pengajar. Kira-kira apa sih tips atau juga trik untuk menjadi dosen yang menyenangkan seperti tema kita? Makasih. Apa yang harus diadakan di pendidikan yang ada di betul. Kota Makassar mungkin khususnya? Jadi saya itu mengajar di perguruan tinggi itu, saya tidak membatasi dengan mahasiswa. Karena umur kita dengan mahasiswa tidak jauh beda. Jadi awal-awal misalnya dulu itu, kita tidak bisa membatasi lagi. Tidak sama waktu di SMK mengajar, itu harus dibatasi karena perlu ada ketegasan. Kalau sekarang, umur kita tidak jauh beda, sehingga perlu dengan dengan tidak adanya batas itu kita bisa berkomunikasi. Anak-anak itu tidak segan-segan bertanya ke kita. Apalagi sekarang kan sudah pengetahuan itu di mana-mana. Jadi tadi yang pertama saya sampaikan, kita hanya sebagai fasilitator, hanya mengarahkan anak-anak itu. Itu udah bedanya yang lalu kan, zaman-zaman saya dinamakan pengajaran. Iya, sekarang namanya pembelajaran. Bedanya apa? Pengajaran itu bagaimana guru mengajar. Sementara pembelajaran bagaimana siswa belajar. Yang mana kira-kira yang cocok? Terus ini kan pembelajaran. Bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Baik, luar biasa sekali. Baik Pak Adi, nah kalau untuk itu sendiri dari penjelasan menjadi dosen yang menyenangkan yang Anda sampaikan, kalau untuk Pak Adi sendiri menjadi dosen selama 20 tahun lebih ini, kira-kira apa sih sebenarnya misinya Pak Adi nih menjadi dosen, atau visi misi yang selalu dipegang teguh nih sampai sekarang? Misalnya nih apa nih? Iya, sebenarnya saya itu satu, ikhlas saja mengajar. Karena kalau kita mau kita tegan misalnya kalau kita tidak ikhlas di dalam menjalankan sesuatu. Jadi yang saya pegang itu adalah bekerja keras, bekerja cerdas, kemudian ikhlas. Itu tiga itu. Itu tiga kuncinya itu. Sebenarnya supaya tidak terbeban dengan pekerjaan. Ya. Biasanya dulu kita diangkat, misalnya dulu pernah saya diangkat jadi ketua prodi, itu masih belum ada gaji, maksudnya tidak ada honor untuk ketua prodi waktu itu. Alhamdulillah sekarang ini ketua prodi itu sudah lumayan, bahkan kemarin ini sudah di UNM itu sudah keluar namanya remunerasi, keluar itu rata-rata masih dosen itu dapat minimal 25 juta per semester. Luar biasa itu, bisa naik haji itu setiap semester. Baik. Jadi nanti anak dosen-dosen di UNM nih bisa rombongan hajinya. Bisa rombongan hajinya. Betul baik. Nah, berarti ini ada salah satu perbaikan pendidikan, sistem pendidikan tinggi yang ada. Karena kalau kita dengar dari zamannya Pak Adi, dari zaman yang tidak mendapatkan honor sampai sekarang ini, kalau kita lihat sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan sampai mendapatkan honor yang lumayan untuk bisa menghidupi keluarga juga. Nah, Pak Adi, kira-kira apa sih sistem dalam pendidikan tinggi yang harus diperbaiki lagi selain kesejahteraan dari para pendidik? Apa tuh kira-kira?
apa ya, kalau apa namanya, yang masih perlu diperbaiki ya tentang kurikulumnya itu. Kemarin kebetulan ya. di jurusan kami itu adalah apa namanya, salah satu program studi yang diusulkan menjadi diakreditasi internasional. Wow, Iya, baik. itu yang kemarin. Kemudian kemarin itu disoroti betul itu tentang kurikulum, Ya. terutama misalnya skripsi misalnya. Dia pertanyakan kenapa hanya 4 SKS, sementara mahasiswa itu waktunya lama sekali itu melakukan proses itu. Betul. Ya, sama magang misalnya. Magang itu kan dia lakukan di industri sekian lama waktunya. Ya. Kemudian dihargai hanya 2 SKS atau 3 SKS. Yang kayaknya tidak sepadan Tidak ya Pak sepadan. ya? Jadi Oke. kan orang barat itu kan real dia. Real berapa memang jam itu dia transfer ke SKS-nya. Lantas kedepannya apa perubahan yang akan dibuat dengan kurikulum yang mungkin khususnya ada di elektronika ini? Apa Itulah nih, tadi Pak? yang perubahan apa namanya, kita mulai nanti kemarin ini baru mau lakukan perubahan. Jadi mulai dari apa namanya, bobot SKS-nya itu, Ya. kemudian meramu dengan apa namanya, kampus Merdeka, ya. kampus Merdeka itu yang dimasukkan nantinya di situ, karena ada 2 kurikulum, semestinya kan 1 kurikulum yang berlaku nantinya. Jadi menggabungkan yang diusulkan oleh internasional, yang kebetulan kemarin kami itu diakreditasi oleh salah satu lembaga di Jerman. Wow. Ya, kemudian ini Merdeka Belajar juga sementara ini jadi harus merangkum dua. Betul, ini harus merangkum seimbang juga ya. antara yang nasional ini dengan yang internasional itu. Baik, baik. Tapi Pak, kita mau keluar sedikit dari tema, mungkin Iya, boleh ya? bisa. Karena mungkin ini berkaitan juga nih dengan background Pak Adi sebagai Iya. ketua jurusan di elektronika UNM. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kalau untuk jurusan elektronika UNM sendiri ini udah akreditasi apa nih Pak? Akreditasi A. Oke, Sudah ini baik. akreditasinya. Dengan jumlah mahasiswa yang sampai sekarang sudah berada di Iya, angka berapa? kan 500-an itu anunya. Luar Bahkan biasa. lebih 500 itu. Saya tidak hafal betul anunya, Iya, karena baik. di situ ada 3 program studi. Apa aja Pak? Yang pertama itu pendidikan teknik elektronika, Hmm. kemudian ada apa namanya, pendidikan vokasional mekatronika, Ya. itu S1 semua, kemudian ada D4 teknik elektronika. Oke. Itu nanti bisa kerja di industri, diharapkan industri. Iya, baik. Nah, ini kayaknya kalau kita ngobrol masalah prospek kerja seru juga nih Pak. Iya. Kalau untuk ketiga jurusan yang disiapkan di elektronika ini sendiri, dari beberapa alumni ataupun juga lepasan dari UNM yang mengambil jurusan elektronika, biasanya bekerja di apa saja Pak? Selain daripada industri mungkin. Iya, ada di industri, tadi sudah ada di industri, kemudian sebenarnya tujuan utamanya itu kan yang pendidikan. Ya. Ya, jadi rata-rata itu yang ada Jadi mengajar pengajar di ya, SMK, Pak, ya? pengajar dari Oke. SMK. Tapi Baik. tidak, yang misalnya belum bisa dapat kerja, dia jadi tukang servis, ya jadi ini. Ya, saya sering ke apa namanya, biasa ke Bintang, kemana, ada semua mahasiswa saya di situ. Jadi Baik. tukang HP. Dikasih promo nggak Pak? Iya, biasanya Dikasih dikasih gratis gratis malah ya? dikasih gratis. Oke, Iya. baik. Pak Adi, ini yang seru juga. Mungkin selain daripada kita membahas pendidikan tinggi adalah masalah metode pengajaran yang Pak Adi tawarkan. Iya. Selama mungkin Pak Adi menjadi dosen khususnya di elektronika ataupun juga di UNM, biasanya Pak Adi ngajar mahasiswa tuh pakai metode seperti apa sih? Kan setiap dosen beda ya Pak ya, metode pelajarannya. Iya. Mungkin ada yang senangnya keluar kampus, atau kalau Pak Adi gimana di ciri khasnya? Kalau saya itu ya, kan kemarin di awal-awal itu saya banyak dipraktek sebenarnya. Iya, baik. Yang dipraktek. Tapi setelah saya selesai di S3 kependidikan, saya mulai masuk di mata kuliah kependidikan itu. Metode-metode yang digunakan kan kemarin itu ada apa namanya, yang K13 itu. Kan ada direkomendasikan itu, ada berbasis masalah, berbasis proyek. Itu yang direkomendasikan sekarang. Kemudian ada pendekatan saintifik, seperti kita meneliti kalau ya sains ya, saintifik. Baik. Pendekatan saintifik itu yang banyak digunakan sekarang. Kemarin juga kita gunakan itu. Tapi Pak Adi, kalau untuk mahasiswa sebenarnya diperlukan juga nggak sih mungkin pendekatan emosional ataupun juga psikologi kepada mahasiswa, itu penting juga? Iya, penting. Kalau kita tertekan, ya, jadi biasa itu anak-anak saya apa namanya, saya berikan dulu permainan atau apa di awal-awal itu. Ya, ice breaking ya, gitu ice ya, breaking, Pak? ada ice breakingnya Pak. Karena kapan dia tertekan, pasti tidak mau masuk ke otaknya itu. Tidak bisa masuk.
Jadi kalau saya itu seperti teman tadi, memfasilitasi saja anak-anak itu. Fasilitasi, memberikan pengetahuan awal, kemudian dia kembangkan di dalam diskusinya itu. Baik. Iya. Tapi Pak, ini yang menarik juga, bagaimana dengan mahasiswa yang mungkin merasa memiliki kedekatan lebih kepada dosen, akhirnya rasa segan ini tidak ada nih Pak. Ini gimana nih mengatasi hal ini? Biasanya kan menganggap bahwa dosen ini teman saya, akhirnya karena keakraban itu nggak ada celah itulah untuk tadi saling menjaga attitude. Itu gimana tuh untuk meminimalisir mungkin untuk artinya kan ada batas-batas tertentu yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya persoalan nilai, tidak ada tawar menawar. Oke. Sebenarnya kuncinya ini ya, Tribuners. Tidak ada tawar menawar menilai. Artinya dulu saya saya sering dulu pergi bakti sosial. Saya tidur sama-sama dosen-dosen saya. Saya tidur sama-sama, kan masih sebaya kita semua. Dia juga dosen baru, kita juga itu biasa kita tidur, tapi persoalan itu tidak ada nego di situ. Iya. Itu saja mungkin ya. Baik. Tapi untuk Pak Adi nih, kita mau tanya serius nih. Selama 22 tahun menjadi dosen, pernah nggak sih mengalami masa-masa kayak capek mungkin ya, menghadapi mahasiswa dengan berbagai macam karakter yang tidak semua mungkin bisa dicapai? Pernah tidak berada di fase seperti itu? Kayaknya tidak pernah. Wow, tidak pernah ya? Kan namanya menyenangkan, harus kita senang. Itu tadi ikhlas yang kita harus pegang. Bekerja keras, ikhlas. Kemudian apalagi satu tadi saya lupa. Cerdas, bekerja cerdas, itu saja. Apalagi kan harus menggunakan teknologi pembelajaran. Artinya Kinan bisa simpulin nih Pak Adi, kalau Anda menjadi dosen favorit di UNM sepertinya ya. Tidak juga, menjadi dosen yang menyenangkan. Oke, baik. Iya. Nah, selain daripada itu, untuk Pak Adi sendiri kira-kira dalam sistem metode pembelajaran yang ditawarkan, nanti ke depannya mau buat inovasi apa nih Pak? Apalagi kita kan sudah masuk di era digitalisasi ya. Maksudnya udah update banget nih dosen-dosen sekarang mengajar menggunakan berbagai platform ataupun juga aplikasi-aplikasi. Kalau untuk Pak Adi sendiri ada nggak inovasi yang disiapkan mungkin? Iya, pembelajaran saya kan sudah berbasis Android sekarang. Sebagian itu berbasis Android. Bahkan saya buatkan dalam Haki kemarin. Apa tuh Pak? Haki untuk hak cipta, untuk pembelajaran berbasis Android. Salah satu mata kuliah multimedia. Dan itu jadi mata kuliah yang wajib juga? Iya, mata kuliah wajib yang diberikan kepada anak-anak, tapi pembelajarannya lewat Android. Supaya memudahkan, apalagi kemarin kan COVID ini yang membatasi kita, sehingga perlu ada inovasi-inovasi di dalam pembelajaran itu. Kebetulan juga S3 saya itu sebelum COVID ini sudah model saya itu model pembelajaran namanya BLACO, Blended Learning Audio Video. Jadi berarti udah siap sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi itu saya sudah S3 saya itu ya. Baik. Nah, di samping itu mungkin Pak Adi ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga, ini mungkin boleh dibantu jawab juga untuk Pak Adi mengenai pembangunan karakter terhadap mahasiswa. Nah, biasanya kalau ada kedekatan juga sesama dosen, biasanya bagaimana nih untuk membantu pembentukan karakter terhadap mahasiswa? Apalagi kalau tadi kita menghubungkan di 2 tahun kemarin itu sempat tidak ada pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Otomatis kedekatannya kan agak beda juga ya Pak ya, kalau kita tidak bertemu secara emosional. Itu gimana Pak? Iya, kemarin itu kan biasanya, kalau saya kemarin kan dia sistemnya online online kan, biasanya saya suruh muncul dulu semua. Dia munculkan dulu semua. Wajib open video ya? Open video. Kapan dia tidak open video kan biasanya ada di bawah phone. Jadi saya absen dulu lewat situ. Kemudian mudah-mudahan ini tahun bisa tatap muka lagi. Betul, amin. Ini kita sudah mempersiapkan, mudah-mudahan nanti bisa tatap muka untuk semuanya yang full. Dimanapun Pak ya? Iya, dimanapun. Apalagi tapi sebenarnya walaupun tatap muka, tetap kita sebagai dosen itu bisa blended learning itu menggabungkan antara tatap muka dan e-learning. Kan biasa walaupun misalnya tidak COVID, kegiatan-kegiatan kita juga di luar, karena dosen itu kan 3 tugas utamanya. Ya, sebagai pengajar, juga sebagai peneliti, juga sebagai pengabdi. Jadi bisa saja pada saat pengabdian kan bisa melakukan pengajaran.
Jadi Iya. sebenarnya bisa memaksimalkan Iya, ya Pak ya, memaksimalkan untuk dengan mengerjakan beberapa pekerjaan dalam iya, waktu dan tempat yang sama iya. mungkin. Itulah dengan penggunaan teknologi itu. Iya. Betul. Baik, Pak Adi, ini yang sangat luar biasa juga. Apa sih yang Pak Adi rasakan selama beberapa tahun menjadi dosen? Tantangan berat seorang dosen itu apa sih, Pak? Iya, tantangan beratnya. Saya mendapat tantangan berat itu pada saat saya menjabat. Dulu saya pernah jadi ketua prodi, kemudian jadi ketua Ya. jurusan. Di situ biasanya mahasiswa ya. Kebetulan rumah saya berdekatan dengan kampus. Iya, Berarti seru dong, Pak ya? Iya, biasanya sudah diladeni di kampus, datang lagi malam-malam di rumah. Mau dapat nilai A Iya, kayak Pak ya? Oke, baik. Iya, iya. Datang lagi di di rumah itu yang tantangan yang paling besar. Biasanya saya merasa kasihan biasa juga saya tolak kalau sudah sampai di rumah. Ya, itu yang banyak tantangan-tantangan. Kemudian apa lagi yang pengalaman-pengalaman tentang Ya, boleh Pak. Iya. Mungkin pengalaman yang paling berkesan deh selama menjadi dosen atau Iya. mungkin menjadi guru juga boleh. Iya, pengalaman yang waktu jadi dosen itu yang paling saya rasakan itu Ya. waktu saya pergi Baksos. Waktu itu saya dosen baru. Oke. Dosen baru saya bawa mahasiswa. Waktu itu kita makan secara bersama itu. Jadi di situ ada mahasiswa yang lain, mahasiswa PKK, mahasiswa. Pada saat saya karena saya masih lapar ini, saya mau tambah. Saya didorong oleh mahasiswa. Sampai saya jatuh itu, didorong oleh mahasiswa. Tapi ingat Pak, sampai sekarang wajah mahasiswanya. Ya, saya ingat semua. Oke. Saya didorong, karena itu saya bilang, karena ini mahasiswa tidak tahu saya bawa dosennya. Iya. Mungkin dikiranya Pak waktu itu temannya. Iya, mungkin dikira Iya, temannya. betul. Karena mungkin pada saat waktu itu mungkin Pak Adi terlalu gagah, jadi melihat, wih, ini seumuran Iya, saya nih. tidak. Ya. Jadi sampai kayak gitu. Tapi Iya. gimana Pak, pas sudah ditemukan waktu itu? Ya, alhamdulillah dia minta maaf. Saya bilang bukan salah kamu, karena kau tidak tahu saya bahwa kau dosen saya dosenmu. Jadi Dan sampai sekarang menjadi pengalaman yang iya, berkesan, pengalaman ya, Pak? banyak pengalaman dengan Baksos itu. Kan dulu kita selalu mengantar mahasiswa untuk bakti sosial. Pernah juga saya diserang mahasiswa, 5 orang. Baik, 5 gimana orang tuh Pak ditanganinya? di Pinran dulu di Enrekan itu. Ya. Ini anak kerasukan semua. Ini anak-anak perempuan yang kerasukan semua 5 orang. Dia serang saya di atas rumah itu. Jadi akhirnya yang bisa menyembuhkan si anak 5 ini siapa Pak? Terpaksa ditangkap semua satu-satu oleh teman-temannya itu. Oke, baru diobati. Baik, Iya. luar biasa sekali. Iya. Hari ini sangat gembira sekali ya, karena Iya. memang beberapa pengalaman yang di-share oleh Pak Adi Iya. ini menjadi ciri khas dari berbagai macam drama dari mahasiswa-mahasiswa Iya, ya Pak, yang iya, mungkin jadi betul. pembelajaran juga, jadi Iya. kenangan juga. Tapi Pak Adi, selain daripada tantangan menjadi dosen, untuk Pak Adi sendiri, kita mau tanya nih, gimana sih mungkin berprofesi ataupun profesi Anda sebagai dosen sampai saat ini disyukurin nggak sih Pak? Wah, syukur sekali saya ya. Kemarin ini sempat saya ceritakan tadi ya, bahwa kemarin itu saya tidak sempat dapat remun itu yang 30 juta itu. Iya, Karena saya tidak punya jurnal internasional. Akhirnya dikerja ya Pak? Iya, saya kerja 6 hari saya kerjakan. Waduh. Alhamdulillah saya mendapat jurnal internasional. Saya bersyukur sekali. Tadi baru keluar ini 28 kurang lebih 28 juta itu. Alhamdulillah saya syukur, saya kasih tahu istri. Alhamdulillah. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu nih. Saya berterima kasih banyak kepada rektor saya ya, Rektor Universitas Negeri Makassar. Baik. Artinya memang di samping berprofesi sebagai dosen, pengembangan keilmuan juga tetap harus dilakukan untuk semua dosen Pak ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri sesi ini Pak, untuk Pak Adi sendiri bagaimana sih melihat memang tenaga pendidik yang ada di Kota Makassar, khususnya mungkin di Universitas Negeri Makassar sampai sekarang ini perkembangannya seperti apa Pak? Iya, luar biasa. Kan zaman-zaman saya itu kan kelemahan kita waktu zaman-zaman saya itu persoalan bahasa, sehingga kita terbatas. Artinya hanya beberapa orang yang mampu dalam bahasa, terutama bahasa Inggris itu, sehingga kita nggak sempat ke luar negeri, teman-teman yang bagus bahasanya. Dan sekarang untuk penerimaan dosen itu sudah diwajibkan itu tentang bahasa itu. Bahasa terutama bahasa Inggris itu sudah masuk tes itu. Kalau dulu zaman saya nggak ada itu, belum ada. Sehingga anak-anak sekarang itu luar biasa. Dia sudah bikin jurnal, sudah bikin apa. Kalau zaman saya kita lambat semua. Saya kira itu ya mungkin. Jadi perkembangan yang sangat pesat pesat sekali perkembangan sekarang. Terutama adanya ini Merdeka Belajar, kemudian
eh, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di luar. Kalau kita memang dulu itu nggak betul-betul terkungkung kita dalam kampus, betul-betul kita dapat ilmu itu di kampus. Iya, baik. Iya. Artinya bisa saya katakan juga bahwa memang proses belajar mengajar dosen, pertemuan dosen mahasiswa maupun juga suasana kampus itu betul-betul harus dihadirkan suasana yang menyenangkan. Iya. Seperti hasil pembicaraan Iya. kita bersama Pak Dr. Supriyadi Iya. pada sore hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Saya sangat hari ini terhibur sekali dengan berbagai macam pengalaman Anda selama kurang lebih 20 tahun di dunia mengajar, di dunia sebagai tenaga pendidik ya, mohon maaf sebelumnya, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari beliau, termasuk dalam menangani karakter-karakter mahasiswa yang memang punya ciri khas masing-masing, Pak ya. Oke, ada masing-masing ceritanya. Yang terakhir mungkin Pak Adi sebagai closing statement kita. Mungkin ini banyak nih anak-anak UNM atau mahasiswanya Pak Adi yang sedang menyaksikan kita di live Tribun Timur. Apa mungkin pesan-pesan dan juga mungkin kata-kata motivasi gitu buat seluruh mahasiswa-mahasiswa UNM ataupun juga elektronika khususnya untuk kedepannya sebagai dosen juga, Pak. Iya, silakan Pak Adi. Iya, jadi saya mengharapkan kepada anak-anak saya, terutama di jurusan pendidikan teknik elektronika, begitu juga di Fakultas Teknik, ya, tetap tadi ada 3 tadi, bekerja keras, kemudian bekerja cerdas, kemudian harus ikhlas. Kalau saya kira kalau ini yang dipegang, ya sehingga bisa selesai dengan cepat ya. Saya kira banyak layanan yang sekarang dengan adanya Merdeka Belajar ini memungkinkan anak-anakku bisa selesai dengan cepat. Jangan seperti zaman-zaman saya itu minimal selesai 4 tahun, 5 tahun. Ya, saya harapkan begitu. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memegang 3 prinsip tadi, bekerja keras dengan tekun, kemudian ikhlas, ada lagi satu, cerdas ya, bekerja cerdas dengan mempergunakan teknologi yang ada. Makasih. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Pak Dr. Supriyadi pada sore hari ini dalam program Bincang Kampus. Seperti yang tadi disampaikan ini kayaknya bisa menjadi modal saya juga nih ke depannya, insya Allah juga bisa menjadi dosen Pak ya. Amin. Yaitu bekerja cerdas, keras, dan juga pastinya ikhlas. Itu adalah penutup dan juga closing statement dari Pak Dr. Supriyadi. Kami ucapkan terima kasih banyak, Pak Adi sudah mau bergabung bersama Tribun Timur pada program Bincang Kampus. Semoga kita bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya. Baik, itulah tadi obrolan kita Tribuners bersama Bapak Dr. Supriyadi MT selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar. Dan tentu saja sampai bertemu lagi pada program Bincang Kampus berikutnya di episode yang akan mendatang bersama narasumber dan tema-tema yang pastinya selalu menarik dan juga hangat untuk diperbincangkan. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.